Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Umi Catur dari CGT Angkatan 11 Kabupaten Sragen. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala SD Negeri Ngarum 3, yaitu Ibu Aditya Fajarini, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kiranya Ibu Aditya berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral. Rujukan moral itu bisa diidentifikasikan apabila dalam kasus tersebut melihat permasalahannya itu benar melawan salah dalam mengambil keputusan. Jadi dalam rujukan moral, kita itu bisa mengambil keputusan hanya dengan melihat apakah masalah itu melanggar peraturan atau hukum atau tidak. Sedangkan dilema etika adalah kasus di mana benar melawan benar. Jadi kita harus dalam mengambil keputusan, kita harus melihat permasalahan itu menyangkut penyimpangan atau masalah etika di situ. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dilema etika Ya, biasanya saya akan mengidentifikasikan fakta terlebih dahulu dalam permasalahan tersebut, kemudian siapa yang terlibat, alasan mengapa permasalahan itu terjadi, dan saya akan melihat terlebih dahulu apakah permasalahan ini melanggar hukum atau tidak, atau melanggar peraturan di sekolah atau tidak, dan nanti saya melihat kepentingan mana yang lebih dominan. Dan apabila diperlukan, saya akan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi tetap melibatkan seluruh warga sekolah itu? Ya, pastinya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang saya ambil, yang pertama pastinya kita mengidentifikasi permasalahan tersebut ya. Dalam artian ini fakta yang ada di dalam masalah tersebut, kemudian alasan terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, dan kemudian latar belakang permasalahan ini bisa terjadi itu apa. Kemudian melihat permasalahan ini melanggar hukum atau tidak, dan menentukan apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Kemudian kita bisa melihat kepentingan siapa yang dominan. Dalam artian ini kepentingan A atau B, jadi nanti kita bisa mengambil keputusan dari tersebut. Kemudian melihat keputusan ini nantinya setelah diambil akan menimbulkan manfaat lebih banyak atau mudarat yang lebih banyak. Jadi tetap mengutamakan mana yang paling baik ya, Bu ya. Terus untuk selanjutnya, Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika? Untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika, biasanya saya mengambil keputusan demi kebaikan orang banyak, atau kalau di sekolah itu keputusan untuk kepentingan siswa. Kemudian keputusan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kemanusiaan. Kemudian keputusan yang paling banyak manfaatnya untuk semua orang. Dan kemudian saya menjadikan sebuah keputusan itu menjadi sebuah prinsip diri. Melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan ke Anda. Jadi kalau bahasa Jawanya itu tekani ke diri sendiri. Jadi ketika itu baik untuk kita, insya Allah juga baik untuk orang lain, kan Mbak? Ya.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Hal-hal yang merupakan tantangan dalam kasus dilema etika itu sebenarnya ada banyak sekali. Yang pertama pastinya kita dalam menentukan kepentingan mana sih dalam permasalahan tersebut yang mau digunakan. Ketika ada masalah pasti kan penting, yang satu pihak menganggap itu penting, satu pihak lain juga menganggap itu penting, jadi kan terjadi clash kan ya itu. Dan ketika kita memprioritaskan salah satu orang, nanti akan seperti berat sebelah, padahal kita mengambil sebaik-baiknya keputusan, kemudian menentukan solusi permasalahan yang sekiranya baik untuk semua orang, karena kita tidak bisa mempleasure semua orang kan, jadi itu sangat-sangat menjadi tantangan untuk saya. Kemudian menentukan apakah keputusan yang nantinya saya ambil sebagai pemimpin itu merugikan banyak pihak atau tidak, atau menguntungkan banyak pihak atau tidak, seperti itu. Kemudian menentukan apakah keputusan saya nanti bisa bermanfaat ke depannya setelah permasalahan yang terjadi. Itu berarti kita tetap mengedepankan perasaan berbagai pihak ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur apa yang Anda jalankan? Ketika kita menyelesaikan kasus dilema etika itu apakah ada jadwalnya? Tentu saja tergantung dengan permasalahan yang terjadi. Apabila permasalahan tersebut terjadi di sekolah, yang pertama saya lakukan biasanya adalah memberikan teguran atau mengingatkan secara lisan. Terus kemudian saya akan mengingatkan kembali tentang aturan-aturan yang berlaku, sehingga bisa jadi hanya dengan saya tegur itu permasalahan bisa selesai. Akan tetapi apabila masalahnya itu ternyata setelah ada teguran tidak bisa selesai, maka waktu yang diperlukan itu relatif, tergantung permasalahan tersebut itu berat atau tidak, kemudian apakah permasalahan tersebut bisa ditunda ataukah harus langsung diselesaikan, terus kemudian apakah permasalahan itu ketika lebih berat pastinya akan membutuhkan pemikiran yang lebih lama dan waktu yang lebih lama. Terima kasih. Terus pertanyaan berikutnya gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Budia dalam pengambilan keputusan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Karena saya ada di sekolah atau di instansi, tentu saja yang membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan dalam institusi adalah rekan-rekan guru di sekolah. Rekan-rekan guru itu bisa kita jadikan teman untuk berdiskusi, sehingga kasus-kasus tersebut dapat kita tarik sebuah keputusan. Apabila rekan-rekan itu tidak bisa, biasanya saya akan meminta bantuan Korwil ataupun dinas juga pengawas untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan meminta bahan pertimbangan. Jadi tetap membutuhkan pertimbangan dari pihak lain ya. Terus pertanyaan terakhir itu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Budia tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Budia untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Untuk keputusan tentang dilema etika, semua persoalan itu pasti bisa dicari jalan keluarnya dan bisa kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, juga dengan mempertimbangkan baik dan buruk, dampak baik dan buruk yang ada, dan kita dalam mengambil keputusan itu harus mengambil dampak buruk yang paling kecil untuk bisa kita ambil untuk menghasilkan sebuah keputusan yang insya Allah benar.
Ya, gitu ya. Terima kasih ya. Demikian pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas waktu dan juga jawaban yang telah diberikan. Semoga memberikan manfaat yang berguna bagi saya. Kami tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon Mas Gilang 10 menit.